Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membuat suatu video yang menampilkan analisa ergonomika dalam perancangan sistem kerja atau alat atau mesin yang digunakan dalam bidang keteknikan pertanian. Baiklah, di sini saya akan menggunakan jurnal yang berjudul Analisis Ergonomi terhadap Ruang Kendali pada Traktor Roda 4 Kinta SB55. Abstraknya, pada jurnal ini, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kenyamanan operator terhadap ruang kendali yang dioperasikan dengan tangan, penguraian alat dan kaki, dan daerah optimum pada traktor roda 4. Penelitian ini menggunakan data antropometri dengan sampel 100 orang yang diambil secara acak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil ruang kendali yang dioperasikan dengan tangan, pengoperasian alat dan kaki, dan daerah optimum pada traktor roda 4 masing-masing adalah 21 cm, 55 cm, dan 77 cm dari SLR. Baiklah, penduluan pada jurnal ini, sektor pertanian merupakan sektor paling penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Masyarakat Indonesia hingga saat ini masih bergantung pada sektor pertanian. Oleh karena itu, agar ekonomi meningkat pada produksi pertanian juga harus ditingkatkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya dukungan alat pertanian pada proses produksi yang meliputi prapanen sampai pasca panen. Penggunaan alat dan mesin pertanian sudah sejak lama digunakan dan mengikuti perkembangan kebudayaan manusia. Pada awalnya, alat dan mesin pertanian masih sederhana dan terbuat dari kayu, kemudian berkembang menjadi bahan logam. Susunan alat ini mula-mula sederhana, kemudian menjadi alat mesin pertanian kompleks. Dengan dikembangkannya pemanfaatan sumber daya alam dengan motor secara langsung mempengaruhi perkembangan dari alat mesin pertanian. Traktor roda 4 adalah salah satu perkembangan teknologi dalam bidang teknik pertanian. Traktor merupakan kendaraan yang mempunyai daya penggerak sendiri dan memiliki polos roda yang dirancang untuk menarik serta menggerakkan alat dan mesin pertanian seperti bajak maupun garu. Ada banyak merek traktor roda 4 yang digunakan di Indonesia saat ini. Traktor ini dirancang dengan tingkat kenyamanan disesuaikan dengan keinginan operator. Hal ini untuk mengurangi kelelahan saat bekerja. Namun kebanyakan traktor dirancang dengan menggunakan data ukuran tubuh atau antropometri dari negara asal pembuatnya saja. Penyisian tata letak ruang kerja operator dilakukan dengan menggunakan data antropometri dari operator yang berasal dari dalam negeri untuk mengetahui apakah tata letak ruang kerja operator tersebut sudah sesuai atau belum dengan kondisi operator dari Indonesia, agar didapatkan desain baru yang lebih nyaman, meningkatkan produktivitas kerja, serta mengurangi rasa lelah yang diakibatkan dari sistem kerja atau desain yang kurang ergonomis. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat kenyamanan operator di dalam ruang kendali traktor dengan analisis antropometri. Selanjutnya itu bahan dan metode. Pada penelitian pada jurnal itu dilakukan pada bulan Juli hingga Oktober 2014 di Laboratorium Keteknikan Pertanian Fakultas Universitas Sumatera Utara. Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian adalah meteran, busur, timbangan, traktor roda 4, dan responden laki-laki sebanyak 100 orang sebagai objek pengukuran, di mana objek yang diukur adalah mahasiswa Keteknikan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Selanjutnya pada metode penelitian ini, metode adalah studi literatur tentang analisis tingkat kenyamanan operator terhadap ruang kendali traktor roda 4. Dilakukan beberapa uji, yaitu uji kecukupan data, uji normalis data, dan uji keseragaman data yang dilakukan dengan pengaplikasian program SPSS dan Microsoft Excel. Dihitung analisis kesesuaian alat kendali dioperasikan dengan tangan, alat dengan kaki, dan daerah optimum operator berdasarkan data antropometri yang didapat. Prosedur untuk penelitian yang pertama adalah diambil data ukuran ruang kendali traktor roda 4 Kinta SB55 dengan melakukan pengukuran menggunakan meteran. Yang kedua, disiapkan 100 orang sebagai sampel operator traktor. Yang ketiga, diambil ukuran antropometri sampel sebagai data penelitian. Yang keempat, diuji kecukupan data dengan rumus yang tertera di jurnal.
Untuk parameter penelitian pada jurnal ini, yang pertama, kesesuaian alat yang dioperasikan dengan tangan diperoleh dengan pengukuran jarak, sudut, dan ukuran alat kendali yang dikendalikan oleh tangan dan disesuaikan dengan antropometri. Yang kedua, kesesuaian alat yang dioperasikan dengan kaki diperoleh dari pengukuran jarak, sudut, dan ukuran alat yang dioperasikan oleh kaki dan disesuaikan dengan data antropometri. Yang ketiga, penentuan darah optimum. Penentuan posisi optimum tangan dan kaki dengan melakukan penggambaran terhadap daerah normal kerja dan daerah maksimum kerja menggunakan data antropometri. Pada jurnal didapatkan hasil pembahasan. Pada hasil penggambaran daerah kerja traktor 4 SB55 merupakan pemplotan dari pengukuran jarak alat-alat kendali untuk dibandingkan dengan ukuran antropometri. Yang didapatkan dari hasil pengukuran jarak alat kendali meliputi alat yang dikendalikan oleh tangan, kaki, dan penentuan daerah optimum operator. Pengukuran pengamatan ruang kendali traktor dilakukan dengan menggunakan pita ukur atau meteran dan busur. Kegiatan yang dilakukan adalah pengukuran jarak sudut alat kendali yang dioperasikan dengan tangan atau kaki serta terdapat di dalam ruang operasi traktor. Alat kendali tersebut diukur dengan jarak terhadap sheet surface level atau SRL. Selanjutnya itu kesesuaian alat yang diukur dengan tangan. Alat kendali yang dikendalikan tangan meliputi setir, tuas dekompresi, tuas persneling, tuas PTO, tuas hidrolik, dan gas tangan. Untuk gas tangan merupakan alat kendali yang tidak sering dioperasikan pada saat mengendarai traktor. Gas tangan hanya sering digunakan pada saat traktor baru dinyalakan. Di sini terdapat tabel 1 yang dimana ini adalah tabel data persentil antropometri mahasiswa keteknikan pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sumatera. Di sini didapatkan parameter yang pertama adalah tinggi badan, jangkauan ke depan atau tangan, jangkauan ke depan atau menggenggam, lebar bahu, tinggi dudukan, tinggi bahu, tinggi mata, tinggi duduk, panjang siku ke ujung jari, tinggi siku tangan, lebar telapak tangan, diameter genggaman tangan. Di sini juga didapatkan tabel yang kedua adalah uji kecukupan data. Sama seperti tabel yang pertama tadi, parameter yang tertera. Pada penentuan tabel ini, penentuan kecukupan data dilihat dari N dan N aksen. Jika N aksen kecil dari N, maka data dikatakan cukup dan dapat digunakan dalam penelitian. Sebaliknya, jika N aksen besar dari N, maka data dikatakan tidak cukup dan tidak dapat digunakan dalam penelitian. Hasil uji keseragaman data dari setiap antropometri dimensi tubuh yang telah diolah disajikan dalam tabel 3. Ini adalah uji keseragaman data antara tabel 1 dan tabel 2. Pada tabel ini penentuan keseragaman data dapat dilihat pada sebaran data pada peta kontrol yang dibuat berdasarkan batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Jika ada data yang di luar batas kontrol, dan data akan dikeluarkan atau dibuang sehingga data yang digunakan diasumsi seragam. Hasil uji kenormalan data dari setiap data antropometri dimensi tubuh yang telah diolah disajikan dalam tabel 4. Ini merupakan tabel uji kenormalan data. Selanjutnya adalah kesesuaian alat yang dioperasikan dengan tangan. Alat kendali yang dioperasikan dengan kaki Alat kendali dioperasikan dengan kaki meliputi pedal kopling, pedal rem, pedal gas, dan pedal differential lock. Pada poin ini itu ada tabel 5, tabel 6, dan juga tabel 7 dan juga tabel 8. Pada tabel 5 dari data di atas didapatkan uji kecukupan data yang telah diolah dan disajikan ke dalam bentuk tabel 6. Di tabel 6 penentuan kecukupan data dilihat dari nilai N dan nilai N aksen. Jika N aksen kecil dari N, maka data tidak dikatakan cukup dan dapat digunakan dalam penelitian. Sebaliknya, jika N aksen besar dari N, maka data dikatakan tidak cukup dan tidak dapat digunakan dalam penelitian. Hasil uji keseragaman data dari setiap data antropometri dimensi tubuh yang telah diolah disajikan dalam tabel 7. Begitu juga dengan tabel 8, hasil uji kenormalan data dari setiap data antropometri dimensi tubuh yang telah diolah disajikan dalam tabel 8. Berikut itu tabel 5, di mana parameter yang pertama ada tinggi badan, lebar telapak kaki,
panjang tapak kaki, tinggi dudukan, tinggi lutut, tinggi pinggul, panjang kedudukan hingga siku kaki, panjang kedudukan hingga lutut. Selanjutnya itu tabel 6 uji kecukupan data, pada tabel 7 uji keseragaman data. Pada tabel 8 adalah uji kenormalan data. Selanjutnya penentuan daerah optimum, di mana penentuan posisi optimum tangan dan kaki dengan melakukan penggambaran terhadap daerah normal kerja dan daerah maksimum kerja dapat menggunakan data yang terungkit 5, 50 dan juga 95. Tahapan penentuan daerah optimum tangan adalah penentuan jarak tinggi bahu operator dari titik SRP, yang dimana didapatkan pada kesimpulan pada jurnal ini. Yang pertama, daerah normal kerja tangan berada pada 21 cm dari SRL, dan daerah maksimum kerja tangan berada pada 55 cm dari SRL. Yang kedua, daerah maksimum jangkauan kaki adalah sebesar 77 cm, sedangkan lutut yang dibentuk antara paha kanan dan paha kiri sebesar 45 derajat. Yang ketiga, daerah kerja tangan traktor Kinta SB55 dapat dioperasikan oleh traktor persentil 5, 50 dan juga 90. Karena posisi alat berada pada radius daerah kerja maksimum. Yang keempat, daerah kerja kaki traktor Kinta SB55 dapat dioperasikan oleh operator persentil 5, 50 dan juga 90 karena masih berada dalam jangkauan maksimum kaki. Yang kelima, seluruh alat kendali traktor Kinta SB55 berada dalam daerah optimum kerja operator. Maka traktor ini sesuai digunakan dioperasikan oleh mahasiswa Keteknikan Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Berikut video yang menampilkan analisa ergonomika dalam perancangan sistem kerja atau alat atau mesin yang digunakan dalam bidang keteknikan pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.